Halo Sobat Aceh Galeri, bertemu lagi dengan saya di channel khusus membahas masalah sejarah Aceh. Kali ini kita akan membahas tentang tipu Aceh dalam peristiwa pembajakan kapal Nesero dan Hok Kanton. Ada pemiu dalam masyarakat Aceh, perang Ngontaki Kondori Ngendoa sebagai suatu hadis maja yang menjadi filosofi dalam perang di Aceh. Beberapa peristiwa besar pernah terjadi. Perang itu dengan tipu muslihat yang akhirnya kesuksesan akan selalu diakhiri dengan kondori dan doa. Adalah peristiwa penyerangan kapal Nesero dan Hok Kanton sebagai dua dari sekian banyak peristiwa suksesnya tipu muslihat perang yang dimainkan oleh pejuang Aceh. Bermula ketika Nesero, sebuah kapal berbendera Inggris, terdampar di Tenom. Raja Tenom yang sedang gencar-gencarnya berperang dengan Belanda merampas kapal tersebut. Awak kapalnya juga disandra. Sebuah tuntutan diajukan kepada Inggris. Kapal dan sandera akan dibebaskan jika Inggris membayar tebusan sebesar 100.000 US dollar. Tengku Umar yang saat itu sudah memihak kepada Belanda melalui taktik perang tipu Acehnya ditugaskan untuk melakukan pembebasan kapal dan sandera. Tengku Umar meyakinkan Belanda bahwa Raja Tenom memiliki pasukan yang sangat kuat. Karena itu Inggris tidak berani menghadapi pasukan Raja Tenom, maka diminta bantuan Belanda. Dalam upaya meyakinkan Belanda, sebenarnya Tengku Umar sedang membuat skenario besar. Ia menyatakan untuk merebut kembali kapal dan membebaskan sandera diperlukan pasukan pilihan dan persenjataan yang lengkap hingga mampu berperang selama waktu yang lama, dan Belanda pun mengiyakan. Tengku Umar bersama 32 tentara Belanda dan beberapa panglimanya berangkat dari Kutaraja menuju Aceh Barat dengan kapal Bencoolen. Di tengah pelayaran, semua tentara Belanda yang menyertainya dibunuh di atas kapal. Seluruh senjata dan amunisinya dirampas. Dengan senjata rampasan itu, Tengku Umar dan pengikutnya bergabung kembali dengan pejuang Aceh. Ia juga meminta kepada Raja Tenom untuk tidak menurunkan tuntutannya kepada Inggris dan Belanda. Sejarawan Aceh H.M. Zainuddin mengungkapkan Belanda sangat terguncang dengan peristiwa itu. Pemerintah kolonial Belanda di Kutaraja mengumumkan akan 25.000 US dollar bagi siapa saja yang bisa menangkap hidup atau mati Tengku Umar. Sejarawan lainnya, Muhammad Said, menulis bahwa tidak ada efek apapun dari pengumuman Belanda tersebut. Tidak ada kalangan rakyat Aceh yang berani menghadapi Tengku Umar dan pasukannya. Sebaliknya, rakyat Aceh menyambut Tengku Umar sebagai pahlawan. 1884 kapal Nesero dan 18 anak buah kapal dibebaskan dengan tebusan 100.000 US dollar. Tengku Raja Tenom berbesar hati atas peristiwa itu karena kasus Nesero telah menggegerkan negara-negara Eropa dan telah menginternasionalkan kembali perang Aceh ketika itu. 2 tahun setelah peristiwa Nesero, peristiwa serupa kembali terjadi. Kali ini menerpa kapal Hok Kanton, kapal dengan Kapten Hansen, warga negara Denmark yang mendapat izin berlayar di perairan Aceh dari pemerintah kolonial Belanda. Muhammad Said menyebutkan Hansen sebagai pisau bermata dua. Ia memanfaatkan izin pelayaran untuk menyeludupkan senjata kepada pejuang Aceh. Di samping bisnis membeli rempah-rempah, ia sangat lihai berlayar. Bahkan untuk mengelabui patroli Belanda, ia mampu berlayar dalam gelap tanpa menghidupkan satu lampu pun di kapalnya.
Namun pada sisi lain, Hansen juga tertarik dengan tawaran imbalan dari Belanda untuk menangkap Tengku Umar yang masih berlaku, yakni hadiah sebesar $25.000 untuk membawa Tengku Umar hidup atau mati ke Kutaraja. Pada tanggal 12 Juni 1886, Hansen bersama Roura berangkat ke Régé dengan kapal Hock-Canton. Alasannya ingin mengambil kapal The Eagle yang berlabuh di Régé, tapi sebenarnya Hansen dan Roura ingin menjebak Tengku Umar. Setelah berlayar selama 3 hari, pada 5 Juni 1886, Hock-Canton melempar jangkar di perairan Régé. Mula-mula mereka membeli lada dari kelompok Tengku Umar. Setelah semua lada dimuat di kapal, Hansen memberi syarat bahwa pembayaran akan dilakukan di atas kapal. Roura yang sudah sangat kenal di kalangan pejuang Aceh sebagai penyelundup senjata menjumpai Tengku Umar di darat. Ia mengatakan Hansen meminta Tengku Umar harus naik ke kapal Hock-Canton untuk menyelesaikan transaksi dagang tersebut. Syarat itu tentu saja ditolak oleh Tengku Umar, tetapi Hansen tetap bersikeras. 3 kali utusan Tengku Umar datang ke kapal ditolak oleh Hansen. Kesabaran Tengku Umar sudah habis. Sebuah taktik dirancang. Bagaimanapun, harga lada yang sudah dimuat di kapal Hock-Canton harus dibayar. Tengku Umar sendiri akan naik ke kapal untuk mengambil uang dengan segala resiko. Baginya, uang itu sangat penting untuk kebutuhan logistik perang. Tengku Umar meminjam kapal The Eagle pada Roura, kapal yang sudah lama berlabuh di Régé, untuk merapat dan naik ke Hock-Canton. Tetapi ketika Tengku Umar naik, Hansen memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Suami Cunya Adin itu akan dibawa ke Kutaraja untuk diserahkan kepada Belanda. Imbalannya tidak main-main. $25.000 sudah terbayang di mata Hansen. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Semua anak buah kapal sudah lebih dahulu disergap oleh 40 pejuang Aceh sebelum Tengku Umar naik ke kapal. Ia telah menyusun skenario penyergapan kapal Hock-Canton. 40 orang pejuang Aceh sudah menyelinap ke sana pada malam hari. Hansen mencoba melarikan diri, akhirnya ditembak. Kepala jurumudi Lemsker yang berkebangsaan Jerman juga tewas bersama masinis kepala Robert McCulloch. Sementara istri Hansen bersama masinis kedua John Fay dan 6 awak kapal Hock-Canton disandera. Ke-6 awak kapal itu merupakan pria Melayu dan Tionghoa. Tengku Umar kemudian memerintahkan beberapa orang untuk menjaga kapal itu. Semua isi kapal disita, diantaranya 2 meriam, 6 bedil, model Schneider, 5 pistol, serta uang tunai $5.000. Peristiwa Hock-Canton dan Nesero selain membuat pukulan telak bagi Belanda, juga menjadi pemerintah kolonial Belanda hilang wibawa di mata internasional. Apalagi ketika 2 peristiwa itu dimuat di koran Penang Gazette, dan Asosiasi Pedagang Penang Association mengadakan rapat khusus untuk mengeluarkan 2 resolusi bagi Belanda di Aceh, yakni mengambil langkah cepat untuk membebaskan John Fay dan mendesak pemerintah Inggris untuk menyelesaikan kasus Kapten Hansen. Keputusan itu diambil setelah rapat asosiasi tersebut berkesimpulan bahwa Belanda sudah tidak mampu lagi menguasai keadaan di Aceh. Belanda makin berang. Gubernur militer kala itu di Kutaraja, Jenderal Van Tisch, memimpin langsung beberapa kapal dan ratusan pasukannya untuk menyerang Régé dan membumi hangusnya. Namun Tengku Umar tidak gentar. Ia balik mengultimatumkan Belanda, bila Régé diserang maka para tawanan akan dihukum mati. Jenderal Van Tisch benar-benar gentar dengan ancaman itu.
ia memerintahkan semua kapal kembali ke Uleli. Belanda akan mengupayakan jalan diplomasi untuk menyelesaikan persoalan Hoek Kanton. Rakyat Rigi bersorak ketika militer Belanda dan kapal-kapal perang itu kembali ke Kutaraja. Sementara Tengku Umar membawa tawanannya ke pedalaman. Nyonya Hansen diminta untuk menulis surat kepada Belanda bahwa mereka akan dibebas jika Belanda bersedia membayar uang tebusan 40.000 US dollar. Sampai 2 bulan lebih kemudian persoalan itu belum juga selesai. Belanda yang mulanya akan menghadiahi 25.000 dolar bagi siapa saja yang mampu menangkap Tengku Umar hidup atau mati, kini terpaksa membayar 40.000 dolar kepada Tengku Umar. Namun Belanda hanya menjagupi 25.000 dolar saja. Tengku Umar benar-benar mendapat hadiah atas kepalanya sendiri. Uang tebusan itu diserahkan Tengku Umar pada September 1886 dan para sandera pun dibebaskan. Tengku Umar mempercayainya Priang, tokoh masyarakat setempat, sebagai perantara dengan Belanda untuk menjumpai Nyonya Hansen yang ditawan dan rumah Tengku Haji Darwis Rigi. Di rumah itu para tawanan diawasi dengan ketat. Nyonya Hansen mengakui ia diperlakukan dengan baik selama dalam tahanan. Ia hanya mengalami luka kecil saat insiden di atas kapal Hoek Kanton. Meski demikian, ia mengaku sangat pilu dengan kematian suaminya. Nyonya Hansen dan V bersama anak buahnya kapal Hoek Kanton tiba di Kutaraja pada tanggal 6 Oktober 1886. Kepada Belanda, Nyonya Hansen yang sudah lancar berbahasa Aceh itu mengakui bahwa ia diperlakukan dengan sangat baik oleh Tengku Umar. Nyonya Hansen mengucapkan semua kepada temannya sesama orang Denmark, Christiansen. Ia menulis panjang lebar tentang sifat dan pribadi Tengku Umar serta cucunya Adin yang dianggap sebagai kesatria. Seorang mayor Belanda pun L.W.A. Kreiser juga mengakui hal itu. Ia menyebut Tengku Umar sebagai intelijen en zeer beschaafde Aceher, yakni orang Aceh yang paling cerdas dan paling sopan yang pernah mereka temui. Demikian ulasan sejarah terkait dengan dibajaknya kapal Hoek Kanton oleh Tengku Umar dan kapal Nusero oleh Tengku Imam Muda Tenam.